Ya ini apa yang ngejahatin bapak saya itu, ya mohon maaf, udah pada meninggal semua. Iya, biasanya kayak gitu. Malah lebih duluan. Iya malah lebih duluan dan maaf. Iya, nggak wajar biasanya juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Cerita Jurik. Nah, kali ini Cerita Jurik lagi pengen bikin podcast. Jadi di sini kita temanya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi kita nih. Betul. Syukur-syukur nanti kalau misalnya ada narasumber gitu yang pengen cerita juga boleh. Iya. Nanti kita ajak ke sini gitu ya. Silakan. Oh iya nih, sebelumnya kita juga ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kabar batin ya. Ya, karena memang video ini direkam setelah lebaran. Jadi nanti tunggu aja nih uploadan dari Cerita Jurik ya. Untuk video ini. Nah, di sini gue juga ingin memperkenalkan anggota-anggota Cerita Jurik yang mungkin selama ini kalian juga belum tahu gitu ya. Ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum. Nah, di sini ada Sarah, ada Indra, Assalamualaikum. sama ada Kadita. Halo. Nah, di sini kita semua juga punya bidangnya masing-masing. Iya, bagiannya masing-masing ya. Jadi ada Sarah biasa jadi setan, sama juga Indra juga biasa jadi setan. Nah, kalau gue sama Kadita biasanya menceritakan pengalaman tersebut gitu. Ya. Walaupun kalau wawancara selalu gue sama Sarah. Dan sekaligus Iman itu sebagai editor juga. Ya, betul. Ya. Oke, jadi kali ini Cerita Jurik akan menceritakan pengalamannya Indra. Jadi dia punya pengalaman pribadi, Indra ya? Berarti? Iya, siap. Saya punya pengalaman pribadi. Pribadi atau memang orang Keluarga, lain? dari keluarga. Oke, jadi keluarganya Indra pernah mengalami kejadian mistis. Dan ini menurut kita ya serem ya. Pengalaman serem sih ada ya. Itu sih bukan dari diri saya gitu, tapi dari keluarga, pihak orang tua. Orang tua berarti ya. Ya orang tua. Jadi kejadian tuh udah lama banget, sekitar tahun 99 deh kalau nggak salah. Udah lama banget ya? Ya 9899 lah itu. Jadi bapak saya itu kan kerja di suatu pabrik lah di daerah Jakarta. Jadi dia itu sebelum berangkat itu, kalau nggak salah hari Sabtu atau apa hari Minggu deh. Pokoknya kalau nggak salah weekend deh. Jadi bapak saya itu ambil pinjaman di koperasi, sekalian kondangan daerah Bekasi. Oke. Daerah Bekasi, berarti ya daerah Bekasi. Pokoknya daerah sekitar Bekasi. Daerah sekitar Bekasi. Oke. Gitu. Nah di situ bapak saya mau ke rumah teman bapak saya tuh. Mau ke rumah teman bapak saya. Singkat cerita, di daerah Pondok Ungu, tepatnya di daerah Wisma Asri. Di daerah Wisma Asri itu sebelum sampai itu tiba-tiba ada yang berhentiin sama sedan. Nah, di kantong bapak saya itu kalau nggak salah megang duit sekitar kurang lebih ya 1 juta. Di jaketnya itu. Dulu mah itu gede besar ya. ya. Gede banget. Oke, terus. 1 juta kurang lebih sekitar segitulah. Nah, singkat cerita diberhentiin tuh mobil sedan itu. Dia berhentiin mobil sedan itu. Nah, udah tuh diberhentiin mobil sedan. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba marah-marah. Marah. Ada saksi di sana, tukang becak di sana, ada saksi yang ngelihat katanya bapak saya tuh di motor gini-gini aja gitu loh. Maksudnya gimana gini? Kayak mau menghadang pukulan gitu apa Iya, gimana? menghadang pukulan gitu. Iya. Pandangan bapak saya itu pas orangnya marah-marah itu dia berubah. Menurut kata bapak saya berubah jadi sapi. Orangnya itu yang Iya. naik mobil sedan itu. Iya, jadi sapi. Jadi sapi. Jatuh, jebret, jatuh.
jatuh, kalau nggak salah posisi motor tuh masih nyala, cuman nggak jalan, maksudnya menyala, nyala doang. berdiri nyala gitu kan. Jatuh, berat, itu apa? Nggak luka sama sekali, Kalau singkat cerita pingsan, Kebobol pingsan akhirnya. dan orang itu kabur, yang di mobil itu kabur langsung, kabur, kabur. Nah, terus dibawa ke rumah sakit di daerah Pondok Kopi deh mas. Singkat cerita dibawa ke situ. Nah, itu yang yang ngurus di rumah sakit itu, kalau nggak salah orang sekitar situ lah. Terus siapa sih yang ngurus ke rumah sakitnya itu, kemana sih namanya, ke administrasinya ya, administrasinya itu ada orang lain berjas, nggak dikenal. Terus ada yang ngabarin ke teman bapak saya tuh, yang bapak saya mau temuin, daerah situ, dari Mas Masri. Akhirnya ngabarin lah ke rumah bahwa bapak saya kecelakaan. Itu yang nerima ibu saya, posisi ibu saya itu lagi dalam keadaan hamil, ngandung adik saya lah. Dalam keadaan hamil, ditelepon bahwa bapak kecelakaan. Dan di rumah sakit itu bapak saya bangun tapi nggak sadar, tapi kayak semacam kayak orang kesurupan gimana sih, minta kopi panas, susu panas diminum gitu. Istilahnya itu kayak bukan bapak lo gitu. Nah, Oke, terus udah tuh singkat cerita lah, ibu saya datang lah ke sana kan. Ke sana itu mindahin tempat tidur ke, maksudnya kan ada tuh yang tempat tidur UGD yang buat dirawat inap dipindahin ya maksudnya. Itu mindahin bapak saya aja, satu kaki doang, 4 orang. Sebelah kaki. Padahal bapak saya beratnya nggak nyampe 100 kilo, nggak nyampe, 90 aja nggak ada, nggak nyampe, bang 70 lah kalau berat. Itu logika aja ya. Itu berat banget kan. Menurut kesaksian begitu, berat banget. Pokoknya berat. Udah tuh singkat cerita dirawat. Nah, menurut dokter katanya bapak tuh geger otak. Masalahnya tapi di pas jatuh kecelakaannya itu badan nggak lecet sama sekali, duit utuh. Nah, yang membuat bikin janggal ini nih tulang lengan ya, orang ini copot, lepas. Maksudnya lepas gimana? Tulangnya lepas. Nggak buntung kan? Buntung. Bukan. Ya, Tulang dalam berarti, dalam pot ini tulang. Oblak lah gitu loh ya. Lepas. Nah, dan sini ger otak, penyumbatan. Jadi kayak semacam kayak benturan gitu, kayak orang diseruduk binatang gimana sih? Diseruduk binatang. Rasanya kayaknya enggak gitu ya? Iya, apa rasanya kayaknya enggak kan? Tapi kayak diseruduk gitu, bener gitu. Masalah bapak saya begini gitu kan. Tapi logika, motor jatuh nggak lecet sama sekali. Ibarat kata, coba deh motor jatuh gimana? Masih ada lecetnya, ini nggak ada lecetnya. Jaket nggak ada lecetnya. Luka badan nggak ada semua. Ibarat kita jatuh lah, pasti ada lah besut dikit gitu kan. Besut ini nggak ada. Cuma luka dalamnya parah. Terus Akhirnya rumah sakit itu nggak menyanggupi bahwa bapak ini kena ini harus tindakan operasi. Jangan beralasan peralatannya kurang lengkap lah. Harus CT scan segala macam gitu lah. Zaman itu kan untuk yang hal-hal yang kayak CT scan itu kan jarang, itu orang rumah sakit. Dibawa ke daerah Jakarta Pusat. Rumah sakit tuh dilarikan, udah akhirnya itu dioperasi
ini mau nggak mau salah satunya jalannya operasi. Operasi yang mana yang di sini apa yang Operasi yang di otak. kepala? Dan itu apa? Dokter itu bilangnya gimana sih? Nggak sampai 100% gitu, maksudnya ngejaminnya gitu loh. Keselamatan. Keselamatannya itu. Fifty lah ya kalau ya. Makanya kita suruh banyak berdoa aja. Udah tuh teman-teman bapak saya, orang karyawan-karyawannya pada datang, bahwa ini katanya bapak kecelakaan gak wajar. Bapak kecelakaan gak wajar. Nah, ternyata bapak saya itu kasarnya ya, percaya nggak percaya itu dikerjain orang lah. Dikerjain orang, jadi ya bapak saya ibarat kata kerjanya bagus lah, dilihat sama atasan. Oke lah ya. Iya, atasan itu, dan atasannya itu langsung dari negara lain. Dari negara Jepang lah, jadi orang Jepangnya langsung tuh. Perusahaan itu ya berkata yang punya orang Jepang. Dia bergerak dalam bidang otomotif lah gitu, perusahaan itu. Nah, dilirik sama orang Jepangnya langsung bahwa kerja kinerja bapak saya itu bagus. Nah, jadi didaftarkan untuk ditarik ke Jepang sekolah sekaligus kerja. Jadi sistemnya kalau udah sampai di Jepang kerja berapa bulan atau 1 tahun 2 tahun sampai Jakarta sampai Indonesia itu ada jabatan. Naik Jabatannya. Ya. Nah, di situ tuh bapak saya sudah hampir tanda tangan kontrak, sudah inventaris lah, kayak mobilnya udah mobil, motor, rumah segala macam. Wah udah. Nah, pas tiba-tiba besoknya dapat kabar bapak saya gagal. Gitu. Ya singkat cerita itu bapak saya banyak yang nggak senang. Iya, ditikung lah, kasarnya ditikung. Karena memang nggak cuma zaman dulu sih, zaman sekarang juga tambah Banyak parah. malah ada juga kayak gitu ya. Udah tuh, udah begitu ya udah bapak saya nggak terima, ngaju banding segala macam, tetap gak bisa. Ya udah tuh, terus bapak saya tetap kerja seperti biasa. Cuman ini yang nggak suka bapak saya tetap aja tuh, ibarat kata bapak saya udah gagal gitu kan, tapi masih aja tetap nggak suka. Jadi pengen istilah kata hancurin, bener-bener ngancurin kehidupan. kehidupan. Bahkan kalau bisa dibilang bisa sampai ngebunuh lah. Emang benar mau ngebunuh. Masalahnya ada yang bilang, orang pintar teman bokap itu bilang, Bu, banyakan zikir ya, ini bapak sakitnya nggak wajar, kecelakaannya nggak wajar, dan ini bapak sebenarnya ruhnya ini udah nggak ada. Gitu ya? Ruhnya ini sebenarnya kayak orang koma gimana sih? Antara ada nggak ada ngambang gitu kan? Iya ngambang gitu. Ya jawabannya itu ada di ibu saya. Ibu saya kan ngandung. Ini anak kalau lahirnya Rebo Kliwon, bapak saya selamat. Tapi kalau bukan Rebo Kliwon, bukan malam Rebo Kliwon, itu ya lewat bapak saya. Oh bisa gitu ya? Ya percaya nggak percaya, percaya nggak percaya kayak begitu kan? Iya sih. Dan itu sebelum kejadian bapak saya berangkat, malamnya itu bapak saya kan zikir malam lah biasa. Bapak saya tuh emang kalau setiap malam tuh suka zikir. Bapak saya tuh kayak udah punya firasat gak enak gitu kan. Itu satu rumah batuk semua, termasuk saya. Tapi bapak saya doang nggak. Batuk semua. Itu tiba-tiba batuk gitu ya? Tiba-tiba batuk. Tunggu, ini malam pas pada saat setelah kejadian apa Sebelum kejadian? kejadian. Oke, berarti sebelum kejadian tuh bapak lu udah merasa ada sesuatu yang Sesuatu yang nggak enak. iya. Nah, dan di rumah itu
Nah, bapak saya dengar suara motor ereking lah. Kenceng tuh. Oh, kenceng banget. Kenceng banget. Ke telinga. Cuman pas dilihat, Gak ada kendaraan motor itu. nggak ada. Cuman kayak orang kayak konvoy gimana sih dalam gang gitu. Rame gitu ya. Ibarat kata namanya motor kayak begitu, asapnya pun ada kan. Iya, Tapi pasti. tuh nggak ada sama sekali pas dilihat buka pintu nggak ada. Sepi aja gitu ya. Heeh. Udah gitu rumah kayak ada yang nyimpuk apa segala macam. Nah, besok paginya tuh singkat cerita, bapak saya nanya ke tetangga, semalam dengar suara motor gak? Sampai sempet nanya-nanya ke tetangga gitu. Iya, enggak. Emang ada apa, Pak? Hmm. Enggak, saya dengar suara motor aja. Oh, enggak, gitu kan. Ini sih kami juga kita ada keamanannya situ kan. Enggak dengar sama sekali, enggak dengar suara apa-apa, enggak dengar. Cuma tuh motor sekitar kalau nggak salah jam 12 jam 1 deh. Itu nanya sama tetangga, enggak ada. Enggak ada yang maksudnya enggak ada yang denger lah gitu. Iya. Nah, ibu saya sekitar jam 7 jam 8 lah, nyapu tuh halaman rumah. Ada kembang kuburan. Waduh. Kayak udah sengaja gitu ya. Kayak Ada kembang. nabur gitu. Berkembang disapu aja, bismillah. Kayak kembang-kembang kantil, kembang Ya, melati gitu. Iya. Kembang 7 rupa gitu, kembang 7 rupa gitu ya. sapu udah tuh. Bismillah itu. Udah, tapi maksudnya nggak ngerasa apa-apa gitu loh. Ya udah, singkat cerita bapak saya ya berangkat kecelakaan seperti itu tuh. Malamnya. Ya malamnya. Itu apa bapak saya sampai berapa bulan itu? Maksudnya untuk dalam tahap pemulihan gitu ya. Kurang lebih hampir 2 bulan 3 bulan. Berarti alhamdulillah mak lo lahiran itu pas hari yang udah ditentuin sama yang orang pinter itu apa gimana? Iya, Pas banget waktunya itu ya. pas banget waktunya. Ya, Iya, percaya nggak percaya itu. Iya sih. Kalau emang malam Rebo Kliwon lahirnya, bapakmu selamat itu. Betul. Berarti ada lo lahir malam Rabu Kliwon itu. Malam Rebo Kliwon itu, tanggal 9 Juni. Dan bapak saya sampai sekarang karena kan tangannya kan kalau saya bilang sengklek lah ya, kalau lepas tulangnya itu ya. Dulu kan waktu itu mau dipakai pasang pen, nggak mau, sampai sekarang lepas. Jadi kayak apa ya? Kayak Iya, Excel, ngegantung nggak ada gitu. Excel gitu ya. Ngegantung. Tapi bisa Tapi gerakin kayak ya? baut. Digerakin Nggak ada bisa, baut. kuasa Allah. Oh, gerakin bisa. Gerakin bisa, itu dibilang lepas. Jadi kayak tulang nih, ini tulang gini, ini Iya, udah lepas. iya. Lepas dari rongganya gimana sih? Dari... Kayak mainan boneka Barbie itu loh yang kayak di Iya. tangannya. Nah, itu kali ya. itu lepas. Tapi Itu apa? kenapa nggak coba ke alternatif gitu kan banyak zaman sekarang yang alternatif. Ya kayak Waktu itu Kamu pernah dulu Iya, nyoba. Sekitar udah lama juga sih, berapa tahun yang lalu. Nyoba ke daerah Jakarta juga, daerah Jakarta Selatan. Itu bapak saya tukang urut, tukang patah tulang. Belum megang, baru mau begini doang. Udah nggak kuat. Baru mau begini doang, baru mau begini, pegang begini. Saya nggak kuat. Itu kan ada 3 orang tukang patah tulang, tiga-tiganya. Sampai seniornya tuh yang paling jago lah kasarnya. Nggak kuat. Nah, itu artinya apa ya? Berarti memang ada masih sesuatu nempel di bagian Ya, energi. bapak saya sih pegangan. punya pegangan. Punya pegangan. Jadi enggak, maksudnya berarti itu yang di pergelangan tangan ini berarti itu pegangan bapak lu atau memang si yang Karena sempat- kejadian itu. karena kejadian itu ada sesuatu yang nempel di situ Enggak sehingga sih. nggak lari gitu. Enggak. Jadinya tetap masih ada yang Ngegantung. bekas-bekas dari orang yang ngerjain Iya. bapak lo itu Maksud loh. gua gitu. Enggak. Hmm. Itu ya mungkin pegangan bapak saya. Cuma bapak saya itu tapi nggak ngerasa kalau dia tuh punya pegangan gitu loh. Biasanya sih itu nurunin kayaknya, turunan. iya ya turun temurun. Nurunin Ya. kurang lebih ke adik saya yang malam Rebo Kliwon ini. Oh, jadi Dia tuh unik. Dia tuh unik. Hmm. Dia tuh unik. Apa sampai sekarang aja kadang suka maaf ya ngobrol gitu sama yang nggak kelihatan. Kalau kita tegur, ngapain kamu? Enggak gitu. Tapi suka senyum. Gitu, ketawa, ngobrol Sendiri itu. sendiri. Malah pernah waktu itu hampir kayak berantem gitu. Diam loh, gitu. Bisa Jadi kaget kayak ya. temen. Gitu ya. Yang menurut orang pintar yang banyak yang ngeliat
dia itu sama makhluk tak kasat mata itu yang sering ngobrol itu sepantaran. Itu buat ngejagain tuh gimana? Kurang tahu sih. Itu sih banyak orang yang bilang itu udah dari lahir udah dijagain. Sekedar teman kali ya, maksudnya nemenin si ade lo itu. Yang penting sih mudah-mudahan nggak bawa pengaruh yang buruk gitu lah ya. Negatif lah ya. Serem juga. Alhamdulillah sampai sekarang sih positif aja gitu kan, positif nggak negatif sih. Ya pokoknya kurang lebih sih nurunin sih kayaknya ke adik saya itu. Masalahnya pas lahir adik saya itu penuh dengan kejanggalan. Kayak apa tuh? Maksudnya tuh kayak adik saya pas udah lahir, udah posisi lahir, tiba-tiba di depan rumah ada orang. Orang apa sebenarnya? Ada yang kayak ada orang tapi pas dibuka nggak ada, tinggi hitam. Ketok pintu kan gimana? Enggak, Tahu dari mana taunya? Dari ibu saya di depan rumah kan malam tuh buka jendela. Pas buka ya kayak ada orang, pas dilihatin nggak ada. Pas buka pintu nggak ada. Pas buka pintu nggak ada. Kalau dari jauh kelihatan kayak ada yang nunggu gitu. Nah itu jadi pas lahir kalau nggak salah adik saya itu di bidan pada rumah sakit depan juga tuh. Itu ada penunggu situ, ada jin situ pengen jagain adik saya, Jin Jayakarta kasar lagi tuh, kata orang pintar itu Jin Jayakarta. Berarti itu kali yang suka nunggu depan pintu rumah lo itu kali ya? Itu satu turunan sama pegangan bokap kalau nggak salah itu. Oh, yang depan rumah itu. Ya itu yang depan rumah itu Jin Jayakarta itu mau jagain katanya. Yang dari rumah sakit itu kan. Itu mau jagain. Ya ngikut maksud. Ngikut. Itu mau jagain kasarnya nggak jagain keluarga bapak saya lah. Karena kan bapak saya tuh jujur aja banyak musuhnya. Karena di dalam kerjaan di pabrik itu ya jujur aja ya sikut-sikutan masalah jabatan. Pasti sih. Dan sikut-sikutannya itu bukan masalah cuman mungkin kalau fisik aja oke. Iya, mainnya mistis. Percaya nggak percaya benar. Bapak saya dulu waktu itu pernah disuruh, ayo Pak punya pegangan yuk, maksudnya kalau mau punya jabatan punya ini gitu. Bapak saya orangnya lempeng, sholat aja, ngaji aja, udah kayak gitu doang, jikir aja udah, nggak percaya begitu, maksudnya percaya, cuman nggak mau kayak nggak mendalemin gitu ya. Iya, jikir aja udah gitu, netral aja gitu bapak saya. Ya bagusnya memang gitu. Iya. Itu aja karena cuma pengen jadi karyawan tetap. Itu sikut-sikutan sampai hal mistis kayak gitu. Apalagi naik jabatan kayak seperti bapak saya Pasti. yang saya bicarakan gitu ya. Iya. Zaman sekarang juga pasti mistis-mistis itu masih ada kan ya? Iya. Pasti masih ada. Lebih ini lah. Parah gitu kan ya. Karena kan kalau di dunia pabrik kesenjangan sosial kan bagus itu ibarat kata. Iya. Ya, dari gajinya kan apalagi kalau sekarang tuh gaji udah lumayan. Tunjangan juga banyak. Wah, tunjangan udah banyak. Kencang lah ya. Pabrik itu dijamin loh sumpah. Cerita ya bapak saya sampai sekarang sih masih ada rasa trauma begitu. Ya, cuman alhamdulillahnya bapak saya udah kasarnya dia mungkin ngerasa punya pegangan gitu ya. Dia ngerasa mungkin kayak dia punya pegangan gitu. Dia pernah berucap berapa tahun lalu gitu, bapak pengen ngelepas gitu. Ngelepas itu pegangan. Iya, karena kan setahu gue pernah ada temen, ada saudara juga gitu. Ya sempat baca juga atau lihat di YouTube juga lah, gue pernah gitu. Karena kalau orang yang punya bawaan atau pegangan gitu tuh kayak gitu, matinya susah. Iya. Gitu kan, tapi ya juga mijak mudah-mudahan sih enggak Iya, ya. Kita bukannya ya gue bukan ngedoain tapi sekedar info aja. Masalahnya bapak saya pun juga ngerasanya tuh pegangannya tuh bukan kayak bentuk wapak. Kan ada wapak, tahu wapak tak? Wapak itu Kurang tahu sih, kurang tahu apaan kayak gimana. Jimat Ya, Ya, kayak tulisan gitu. Semacam keris bukan sih? macam-macam benda-benda kayak ya benda-benda Iya, begitu iya. kayak bentuk batu apa segala macam. Iya. Nah kalau itu bisa jadi matinya agak sulit. Itu apalagi sampai merasuk ke badan. Ya itu yang susah. Yang masuk ke badan.
Tapi kalau cuma hanya ngontrol dari jauh, dia nggak ada keterikatan dan perjanjian, ya nggak apa-apa bisa. Itu ya kebanyakan sih, maksudnya kan tadi dibilang kata Iman kan, kalau yang kayak gitu kan matinya susah, nggak semuanya gitu kan. Itu nggak semuanya. Iya, nggak semua yang mati susah gitu ya. Ada aja yang bisa. Kebanyakan yang mati susah itu yang karena punya wabah, karena sama yang masuk ke dalam. Ya dalam sendiri. Kalau yang dari jauh enggak. Kalau kayak tipe bapak saya itu sih dia nggak ngedalemin. Jadi kayak tuh pegangannya tuh kontrol gitu doang. Oh iya. Ya mungkin kayak turun temurun kali gitu ya kan. Turun karena itu karena biasanya kan orang yang turun temurun nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya punya pegangan atau punya ada yang ngejagain dari kecil. Ya kalau turun temurun sih ada, itu dari nenek saya, dari ibu bapak saya. Cuman bapak saya itu lebih kepada ngejalanin kayak sendiri gitu loh, otodidak gitu. Nggak langsung, maksudnya dapat. Kan kebanyakan ada orang dari turunan diamalin, ada amalan, kayak gitu kan. Ini enggak, ini ibarat kata mencari jati diri sendiri gitu bapak saya. Ya mencari itunya sendiri lah ya. Ya mungkin ada turunan juga campur dah tuh. Ya mungkin itu pegangan bapak saya itu mungkin ya dari turunan itu. Dari turunan itu yang nempel itu mungkin. Itu dia, makanya pas bapak saya bilang bapak pengen lepas. Jadi kayak sering gimana ya, sakit-sakitan. Dulu sih sering sakit, cuman badannya masih kuat gitu loh. Ya karena masih ada yang nempel kayaknya dia, jadi dan udah gitu juga gitu. apa? Ya bapak saya nggak hanya dari pihak orang lain doang ya, pihak saudara pun banyak yang nggak suka juga gitu ya. Karena ibarat kata bapak saya tuh nggak bisa ngelihat yang buruk lah gitu. Pasti bapak saya diprotes ya. Ada sih ibarat kata dari saudara, dari apa itu banyak yang nggak suka gitu. Ada yang ngejailin dari tetangga segala macam. Itu sekarang kemarin belum lama 2019 bapak saya sakit, dan sakitnya gak wajar juga. Kalau menurut di rumah sakit, di medisnya itu di USG itu 43 USG. 43 bayar. Kita 43 kali USG. 43 kali USG. Apanya itu yang di USG, perut atau perut? Itu dokter sampai bingung, itu penyumbatan di pencernaan doang. Itu bilang gitu, entah usus buntu entah apa. Itu tapi dokter itu belum bisa ngasih tahu yang pasti gitu loh. Ngasih tahu yang pasti belum bisa gitu. Apa ini usus buntu, entah ini apa. Jadi bapak saya itu pas kejadian perutnya bengkak. Gede gitu ya, kayak orang hamil gitu. Kalau hamil kan bulat. Ini kayak wajah nasi goreng. Lebar. Oh lebar. Lebar. Terus warnanya agak kebiruan biasanya gitu ya. Enggak, ini pucat. Lebih putih. Lebar banget. Lebar, kayak kuali. Iya tahu. Nah, itu apa? Itu pas sebelum maghrib gak apa-apa kok. Pas habis isya tuh kejadian. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bapak saya kan tinggal di Bekasi Tambun. Dibawa ke daerah Bekasi, nggak ada perkembangan, gitu-gitu aja. Akhirnya dibawa ke Cibubur, dekat tempat kakak saya tinggal. Kakak saya yang pertama ada tuh. Udah di Cibubur, itu udah di CT scan perut, di USG. Ya ketahuannya cuma penyumbatan doang. Akhirnya dokter melakukan anestesi. Bapak saya itu ususnya mati. Mati. Ususnya mati, nggak gerak. Ini ada dua cara, entah dioperasi, entah dibor, dikasih selang tuh. Oh iya tuh. Jadi bapak saya masih itu pakai kantong kayak gitu. Iya, pakai kantong, tapi itu bisa anpal, mati. Terus bapak saya kalau dioperasi batuk atau apa, darahnya tinggi, ususnya jebol, bisa. Lewat. Dua-duanya maksudnya ada resiko Kayak makan tinggi sama juga ya. kayak gitu Jadi ya. di sini di usus besar kan. Itu sampai dokter itu bilangnya ini bingung penyakit apa. Bingung gitu. Sampai dokter pun bingung ya. Nah, disitulah saya ngerasa ini kok udah di dokter, udah di medis, udah. Kalau saya kan gitu,
ini kayaknya bapak saya nggak beres. Nggak wajar gitu Nggak lah. wajar. Akhirnya ke Akhirnya. teman saya punya kiai lah gitu. Ya ini mah kemungkinan bapak lu mah dijailin lagi, dikirimin lagi. Jadi pas bapak saya bilang bapak pengen ngelepas, udah kayak semacam benteng itu udah dilepas, Masuk aja gampang gitu ya. diserang gitu. Waktu itu sih apa ya, nggak bisa nyerang keluarga bapak saya, maksudnya nggak bisa nyerang bapak saya langsung. Paling kalau nggak ibu saya yang kena sakit, saya atau adik saya atau kakak saya. Bapak saya jarang, maksudnya gitu. Karena ibarat kata yang paling kuat dia. Nah, pas semenjak dibilang mau lepas udah hancur langsung. Ya lah udah nggak ada yang bentengin, nggak ada jagain, ya gampang gitu lah. Nah, Masuk iya. ke tuh. kan kalian Sarah juga sama Farita aja dibentengin juga. iya. Kalau enggak mah kalian mungkin bisa gampang masuk kali. Iya Nah, betul. itu dia. Udah gitu kan. Singkat cerita udah dioperasi segala macam, pulang itu masih sakit. Itu nggak bisa hampir sebulan, nggak bisa ngerembet segala macam. Jalan tuh ngerembet gitu kan. Nah, ada kakak punya temen orang bisa dibawa tuh daerah Bekasi juga. Dia pengobatannya pakai air ketumbar. Ya dan syariatin juga sih, ada bacaan-bacanya iya. juga. Baru minum sekali. Pertama bangun aja susah, dituntut. Langsung ke musola jalan kaki. Musola 500 meter. Mujizat tuh. Langsung. Alhamdulillah ya. Gak lama berapa jam itu minum, seret, dibuat mandi. Enak kan katanya, langsung maaf ya buang air gitu. Udah. Jalan, sehat katanya. Penyakitnya itu udah keluar berarti ya, dia tuh kayak gitu tuh. Biasanya ya kan. Ya dan katanya sih yang ngirim sakit. Dukunya meninggal. Balik lagi kali. Balik lagi. Padahal yang orang pintar itu nggak ini doang apa? Nggak nyerang ke dukunnya itu, balikin aja. Ya mungkin karena kekuatan Allah, sengsara lah. Udah. Intinya apa yang dia kirim dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Sebenarnya Dan lebih parah. Iya. Bapak saya dari dulu sampai sekarang nggak ada hentinya gitu. Ada aja gitu. Tapi sih saya ambil hikmah sih, ya mungkin cobaan kan, untuk kita hidup lebih baik gitu. Ya itu aja sih yang mau saya ceritain sih, pengalaman dari bapak saya dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Alhamdulillah sih bokap masih maksudnya seger gitu. Walaupun sih sekarang sering lemes, namanya udah usia 65 ya. Iya. Iya, usia 65. Udah masuk masa pensiun di umur. Iya sih, udah masuk usia lanjut kali ya. Iya, Iya sih. lansia. Ya yang penting alhamdulillah Bapak Nyinda tuh sehat-sehat aja sekarang. Alhamdulillah sih, insya Allah. Ya mudah-mudahan sehat terus, panjang umur gitu kan. Keluarganya juga biar pada sehat ya. Iya. Ya pesan dari saya sih dan keluarga saya lebih mendekatkan diri lagi kepada Ya betul. Allah dan hidup tuh lebih baik gitu. Jangan kita syirik lah sama orang gitu, jangan apa iri apa segala macam, Dengki, ya. dengki gitulah. Itu penyakit hati. Gitu. Sebenarnya benteng dari semua yang nggak bagus itu ya sholat sih. Iya. Mendekatkan. Karena pada dasarnya kepada itu Allah gitu kan. akhirnya kan berbalik kepada kita. Ya maaf saya boleh cerita lagi. Ya ini apa yang ngejahatin bapak saya itu, ya mohon maaf udah pada meninggal semua. Iya, biasanya kayak gitu. Malah lebih dulu. Iya. Iya malah lebih duluan dan maaf artinya kan. Iya, nggak wajar biasanya juga gitu. Ya, Hasil dari perbuatannya sendiri Oh, ya itu sih. Dan dia tuh malah ngaku, saya jahatin kamu. Iya. Saya jahatin kamu, tolong maafin saya. Biar gampang gitu. Heeh, Ya udah ya kan. heeh. Saya jahatin kamu, tolong maafin saya. Gitu. Dari pihak orang lain, saudara ataupun gitu. Ngaku, dia ngaku, saya jahatin kamu, tolong maafin saya. Ya makanya saya bilang, ya kita dalam berbicara, dalam bersikap lebih hati-hati gitu Iya, ya, jangan lebih sampai menyakiti hati orang. Terus yang bikin orang tuh bertindak buruk mungkin karena ucapan kita atau perilaku kita yang bikin Iya. sakit hati orang. Ya udah sih paling gitu aja sih video cerita dari saya gitu kan, semoga
bisa Jadi pembelajaran gitu. Betul-betul jadi pembelajaran buat kita semua ya. Iya. Dan ini real, kisah nyata, ini real nyata terjadi dalam keluarga saya gitu. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa ya. Ya jadi buat penonton cerita Jurik, jadi ini memang kejadiannya adalah kejadian nyata dan ini bukan rekayasa. Dan ya salah satu yang mengalami ya Indra gitu kan dari keluarganya Indra ya. Iya, dan saya udah izin sama bapak saya sih nggak apa-apa untuk ceritakan gitu. Oh ya alhamdulillah gitu. Makanya kan kita sebelumnya kita Bilang minta dulu. izin dulu Iya, ya. sama bapak gitu kan. Soalnya Boleh kan nggak, Pak? istilahnya pengalaman yang buruk lah ya kan. Nggak Ah. bagus juga buat ceritain takutnya orang pada gimana. Ada tersinggung atau nggak Iya. gimana ya. Tapi alhamdulillah jadi boleh ya. Dibolehin. Oke, sekian cerita Jurik kali ini dari Bang Indra ya. Ya. Terima kasih atas pengalaman dan ceritanya. Siap. Semoga nanti ada narasumber atau ya mungkin dari kita berempat juga bisa menceritakan cerita kita, pengalaman mistis kita juga. Ataupun orang terdekat kita ya. Ya, bisa jadi. ataupun orang terdekat kita. Gitu. Oke Sar, jangan lupa apa Sar? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Ya, jangan lupa juga buat kalian yang suka nonton cerita Jurik, nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Baik, itu aja dari cerita Jurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.